Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini kita kehadiran sangat spesial ini karena kita kehadiran seorang sosok penyanyi Minang yang berasal dari Tanah Datar dan juga ditemani oleh produser beliau yang berasal dari negeri seberang yaitu negara Malaysia. Nah, yang hadir bersama kita yaitu Ayah Muhammad Sokri Yahya dan Rahayu Kame. Nah, Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ayu. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Ayah udah datang ke podcast kami di studio kecil ini Ayah. Karena rasanya sangat bersyukur bisa kehadiran Ayah untuk bisa bercerita bersama kami di sini. Dan terkhusus untuk Ayu sendiri nih Ayah. Karena Ayu sebagai seorang gadis atau seorang perempuan di Minangkabau dan sekarang merambah menjadi seorang penyanyi, dan itu ada campur tangannya seorang ayah di karirnya Ayu. Nah, sebelum Raffi bertanya kepada Ayu terlebih dahulu nih Ayah, Raffi mau bertanya nih sama Ayah. Ayah pertama kali itu melihat sosok Ayu ini atau mendapatkan Ayu ini menjadi seorang penyanyi itu seperti apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertamanya kepada Raffi yang sudah menerima saya untuk siaran podcast kali ini. Ya. Sebenarnya kita lihat potensi seseorang penyanyi itu daripada vokalnya. Vokal. Jadi dari vokalnya kita dapat menilai sama dia penyanyi itu harus ke lagu-lagu genre rock, ataupun genre irama gamat irama asli, ataupun dangdut dan sebagainya. Jadi vokal Rahayu Kame ini saya nampak berbeda, karena suaranya halus, tinggi pitchnya. Bukan suara yang biasa yang kita dengar ramai penyanyi-penyanyi yang lainnya. Jadi vokal suara yang halus dan pitch yang tinggi ini jarang kita dengar ataupun kelihatan di media-media sosial, terutamanya daripada Sumatera Barat ini sendiri. Dan saya melihat lebih jauh Rahayu Kame bukan saja akan beralih daripada lagu-lagu Minang. Dalam YouTube-nya kita lihat banyak lagu-lagu Minang dari mulanya. Saya tak pasti daripada sejak tahun bila, nanti boleh ditanyakan. Beralih kepada lagu-lagu bercorak lagu-lagu Indonesia ataupun lagu-lagu Malaysia yang cakupan pendengarnya lebih luas, seluruh Nusantara. Dan lebih jauh lagi saya inginkan supaya Rahayu Kame maju sehingga boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan saya, tetapi dalam versi Hindi. Berarti lagu yang ciptaan Ayah ini udah berapa lagu nih yang dinyanyikan sama Rahayu? Sebenarnya lagu ciptaan saya untuk artis lain sudah ada, dan produksi lagu saya untuk artis lain sudah ada, seperti artis daripada Bogor, daripada Bangkinang, dari Solo Selatan. Tapi untuk khusus untuk Rahayu Kame ini setakat hari ini sudah ada 4 lagu. 4 lagu. 4 lagu, 2 lagu dangdut dan 2 lagu biasa. 2 lagu dangdut dan 2 lagu biasa. Oke. Ayu, gini yuk. Ayu sekarang kan seorang penyanyi Minang, dan insya Allah ke depan karir Ayu bakal lebih besar, lebih panjang lagi. Gimana perasaan Ayu sendiri nih diproduseri seorang ayah, yang mana ayah ini di Malaysia sana itu menjadi seorang petinggi atau pemilik dari mediamaju.com. Nah, mediamaju.com ini adalah pakar teknologi digital. Jadi nggak hanya seorang Ayu, tadi Ayah juga udah sampaikan juga ada beberapa orang penyanyi yang dari Bogor, dari Sulawesi Selatan, dan dari daerah-daerah lain yang juga diproduksi oleh Ayah. Nah, perasaan Ayu nih berawal dari penyanyi yang bisa dibilang tingkatannya baru daerah. Ya kan, tapi bisa dilihat dan dilirik dan diminati nih oleh seorang ayah gitu. Gimana perasaan Ayu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya dari Rahayu Kame. Ayu merasa ini tuh sangat luar biasa.
Alhamdulillah Ayu bisa bertemu dengan ayah berkat ada rekan sebelumnya, Kanda Dedi Chan, Adrizal Busra, beliau yang membawa Ayu bertemu ayah. Jadi ketemu ayahnya di awalnya di mana dulu? Nggak mungkin kan ayah Andri Chan tadi bawa Ayu ke Malaysia. Bukan. Habis itu ketemu ayah, apakah melalui media sosial terlebih dahulu? Lewat media sosial juga ya. Ayah lagi live, kebetulan Adrizal Busra tag Ayu gitu kan, minta tolong Pak Ci putarkan lagu Rahayu gitu, lagu Rahayu Kame gitu. Jadi berawal dari sana sering nonton ayah live gitu dan request lagu ya. Kemanapun ayah di sosmed yang lain request lagu Ayu. Jadi datang dari ayah gitu, ayo deh kita coba gitu. Jadi kalau ayah sendiri nih ya, ini ayah live streamingnya di platform mana ini ya? Di media sosial? Biasanya di media sosial Facebook, TikTok, dan Zoom. Oh Zoom. Jadi pas ketemu dengan Ayu itu di Facebook atau TikTok? Mulanya di Facebook. Facebook membuka ruang karir untuk seorang Rahayu Kame berarti. Dan komunikasinya di Facebook dengan teknologi studio saya, komunikasinya dua hal, bukan hanya teks. Komunikasinya juga boleh Zoom. Nampak videonya Zoom, videonya, jadi boleh komunikasi terus. Bisa tatap wajah. Ya kayak semacam kayak TikTok lah ya. Iya. TikToknya tuh dia kotak-kotak, tapi ini boleh di customizekan, mau dikecilkan, dibesarkan, disediakan, mau letak di kiri, mau letak di kanan, videonya itu. Jadi nampaknya lebih menarik untuk penonton melihatnya. Dan selepas itu saya promosikan supaya ramai orang di Sumatera Barat ini datang nonton. Iya. Nah, gini ya, sekali lagi Raffi ucapkan terima kasih nih ya, karena Rahayu ini juga selain dari putra Tanah Datar atau putrinya Tanah Datar atau putrinya Minangkabau, Rahayu ini juga senior Raffi dulu di sekolah. Dan ribuan terima kasih kalau Raffi ucapkan kepada ayah karena udah membantu karir dari teman Raffi ini bisa dikenal oleh berbagai macam orang, dan bahkan mungkin Rahayu sudah dikenal juga sama para penikmat lagu dangdut atau penikmat lagu Minang yang berada di Malaysia. Betul. Sebenarnya lagu-lagu yang 4 buah lagu ini sudah berada di radio dan televisi Malaysia. Wow. Dan kita telah daftarkan Rahayu Kame ini sebagai performance, dipanggil apa, RPM, ada lupa pula, RPM, Recording Performance Malaysia. Ya. Jadi bila didaftarkan dalam Recording Performance Malaysia, jadi apabila lagu-lagu 4 buah lagu ini diputarkan di stasiun-stasiun radio di negeri-negeri seluruh Malaysia, termasuk di ibu kota Kuala Lumpur, Rahayu bisa terima royalti. Dan itu langsung kemarin waktu Ayu kesana diurus sama ayah. Terus dibawanya dan kita pendengarkan sendiri. Ayu dengar, ini lagu sudah ada atau belum? Jadi radio dan televisi Malaysia pasangkan, siarkan. Mainkan lagu itu, putarkan lagu itu. Ini lagunya betul. Ini lagunya betul. Ini lagunya betul. Jadi langsung diurus ke situ. Jadi langsung Ayu diurus ke RPM itu. Iya. Oke. Gini ya. Ini kan sekarang di Tanah Datar sendiri baru melanjutkan pemerintahan yang sebelumnya ya. Kemarin kita di Indonesia di tanggal 27 November kemarin, kan itu pemilihan kepala daerah serentak itu seluruh Indonesia. Kebetulan itu pakai suara Ayu. Dan kebetulan kandidat atau calon yang alhamdulillah terpilih itu pernah diisi soundtracknya oleh seorang Rahayu. Nah, dan alhamdulillahnya gini ya. Pemerintahan sekarang ini yang untuk periode kedua ini alhamdulillah ada punya programnya, semacam sebentuk program, yaitu kemarin lebih ke media sosial, mengarah ke pemuda putra putri yang ada di Tanah Datar. Jadi kayak pokoknya menciptakan atau membuat konten kreator baru di Tanah Datar ini ya. Dan alhamdulillah mungkin setelah nanti
video kita ini kita putar. Mudah-mudahan pemerintah daerah baik itu pecinta dan penikmat lagu Minang bisa lebih mengenali sosok seorang Rahayu Kame ini ya. Betul. Karena Rahayu Kame ini jujur bisa dibilang seperti mutiara di dalam lumpurnya ya. Betul. Dan itu yang mendapatkan ini sekarang, yang melihat ada vokalnya bagus, bakatnya ada, dan karir untuk masa depannya pun bagus. Kalau semacam kayak Ayah produser ini kan lebih ke, kalau misalnya penyanyi nggak punya potensi, tidak punya potensi, mungkin Ayah tidak bakal mau memproduseri kan. Betul. Tapi karena Rahayu punya potensi itu, makanya Ayah mau mengajak Rahayu untuk bisa gabung ke manajemen Ayah. Gitu. Kita lihat beginilah contohnya kan. Contohnya saya membawa Rahayu Kame supaya dikenali oleh penyiar-penyiar di Malaysia yang content creator-nya di media sosial. Kalau di sana dipanggil DJ. Jadi apabila mereka sudah kenal dan Rahayu pula selalu hadir dalam live mereka, jadi mereka tahu, mereka sedar, Rahayu ada 4 buah lagu yang mereka juga, kalau kita tak hadir dalam live mereka akan putarkan. Kemudian ada insiden di mana DJ yang putarkan lagu Ayu kan, dia nangis. Iya. Kerana suasana lagu itu, pembawaan lagu itu vokalnya itu. Ayu nyanyi live ya? Itu nyanyi live, nyanyi live. Dengan suasana musiknya, dengan suasana vokalnya, nangis dia. Jadi itu telah menunjukkan, membuktikan potensi ada di situ. Sukar seorang lelaki nak nangis. Jadi ini ya, mungkin agak kita geser topik pembicaraan kita. Ayah berasal dari Malaysia nih. Sedangkan nama penyanyi Ayah itu namanya Rahayu Kame. Emang Ayah tahu arti Kame itu apa ya? Sudah tahu katanya. Sudah tanya. Karena kan Kame ini lebih ke bahasa Minang ya kan ya. Ada juga bahasa Sarawak. Oh, Sarawak. Waktu tampil artinya sama ya? Tak sama artinya. Tak sama artinya. Kalau sekarang Kame itu kita. Oh, Kame itu kalau di Sarawak kita. Nah, kalau Rahayu Kame ini, Kame-nya itu Ayah udah tahu apa sih? Cantik. Oh, cantik. Sebab itu penampilannya dengan hari-hari biasanya berbeda. Sangat jauh. Sangat jauh berbeda. Kalau dilihat masa penampilannya, ini Rahayu Kame. Ayah sambil pangling waktu tampil di sana. Oh, lebih beda lagi kalau Rahayu Kame ini berada di rumah nih ya. Ya. Jadi karena itu sudah menjadi area privatnya Rahayu, nah makanya dia bakal keluar Rahayunya seperti apa gitu. Jadi kalau di luar rumah, berubah menjadi seorang Rahayu Kame. Moga-moga kita tunggu Rahayu Kame appear dekat TVRI satu masa nanti. Siap. Amin. Halo Bapak Bupati, kalau Bapak Wakil Bupati, insya Allah yang telah dilantik nih tanggal 20 Februari ini. Hati-hati Pak, nanti seluruh penyanyi Minang nanti diambil disikat semua sama Ayah. Karena Ayah ini mata dan telinganya cukup fasih untuk melihat bakat dan potensi seorang penyanyi itu gitu. Jadi kita harus berhati-hati juga, nanti semuanya diambil oleh sosok seorang Ayah gitu. Ayah, terakhir nih ya, Raffi mau bertanya kepada Ayah. Target untuk seorang Rahayu ke depan ini apa nih yang mau Ayah ciptakan untuk seorang Rahayu? Targetnya saya mau dia dikenali di seluruh Nusantara. Sebab follow saya ramai daripada selatan Thailand, Malaysia, Indonesia, semestinya Singapura dan Brunei. Dan berbagai channel, peluang-peluang channel untuk mempromosinya telah digunakan. Contohnya kita ada sahabat kita di DJ Rinaldi di NTB. Dia juga menjalankan live setiap malam. Dia orang Minang. NTB? Tapi dia orang Minang? Dia orang Minang. Wow. Jadi dia pernah live bersama saya di samping, tapi bukan di studio Video Maju, dia di NTB sana. Tapi kelihatan dalam time itu dia di samping saya. Jadi
lainnya seperti saya sebut tadi, DJ media sosial. Kemudian saya juga masuk media sosial di Indonesia seperti Radio Jambi, minta diputarkan. Pergi ke YT channel Rayu Kami Official, ada lagu ini. Lihat nama saya ada di situ, Syafri Yahya. Diputarkan. Jadi ada teman-teman sebenarnya hampir 80% di Sumatera Barat mengenali saya jika dibandingkan di Malaysia. Iya. Berarti lebih banyak orang mengenali ayah di Indonesia di Sumatera Barat. Ada yang sedikit-sedikit yang lain di Riau, di Jakarta, di Bogor, di Semarang sana ada. Tapi ramai di Sumatera Barat. Sumatera Barat berarti pengikut ayah lebih ramai. Ramai di Sumatera Barat, ramai sekali. Semuanya panggil pakcik, daripada yang tua sehingga yang kecil. Kanak-kanak yang kecil semua panggil pakcik. Kecuali Rais seorang saja panggil ayah. Sebab ada lagu ayah di situ. Iya. Ayah, gini ya. Tadi kita berbicara di luar. Untuk nyanyi Minang sudah, ya kan? Untuk nyanyi Indonesia, udah yuk. Sudah. Nah, tadi di luar kita juga ada ayah berkeinginan seorang Rahayu ini bisa nanti mengeluarkan single dalam berbahasa Hindia. Ya, dalam bahasa Hindi. Itu repot nggak ya seorang Rahayu yang karakternya dan bahasa yang dia kuasai itu Indonesia dan Minang, ini ayah latih vokal untuk berbahasa Hindi. Ini targetnya kapan ya? Kita lihat di Sumatera Barat ada beberapa orang yang di media sosialnya menyanyikan lagu-lagu Hindi. Biasanya lagu-lagu cover. Mereka nyanyikan lagu-lagu cover. Kemudian liputannya mungkin didengarkan di Malaysia dan Indonesia. Tapi ini saya berpandangan lebih jauh supaya vokalnya didengar di India. Saya sudah cuba, Ayu, coba nyanyikan satu lagu cover Hindi, saya mau dengar. Dia sudah nyanyikan, saya dengar. Oh, ini ada potensi boleh nyanyikan lagu Hindi. Jadi walaupun dia tak fasih bahasa Hindi, saya dah dapatkan guru dari India supaya dia mengajar sebutan-sebutannya. Dan lagu itu kita akan buat lagu kisah cinta kita dan lagu rasa cinta dalam versi Hindi. Dan saya telah beritahu studio di Padang supaya musik yang sekarang ini diperbaiki lagi dengan iramanya supaya diperkaya untuk musik Hindi. Diperkayakan supaya 100% seperti lagu Hindi yang kita lihat. Karena lagu Hindi dengan lagu Minang itu kan berbeda dia. Ini bukan lagu Minang, ini lagu Indonesia. Maksudnya itu kan lagu Indonesia, di compare menjadi lagu Hindi itu kan kekayaan sound, kekayaan musik di sana kan sangat berbeda. Kalau dilihat lagu dangdut sekarang yang kayak Indonesia tak seperti lagu dangdut yang lain kalau dilihat. Sudah hampir saya boleh katakan sudah 70% ke India. Yang sekarang ini kalau didengar saya sudah dengarkan, saya amati, saya pandu arrangernya di Padang. Oh, ditambah ini. Oh, ini kena dikurangkan. Oh, ini tak perlu ada sebab itu lagu dangdut Malaysia. Jadi dibuang-buang, diperkayakan. Sudah hampir 70% mengalir ke India. Tapi kita tak boleh buat 100% macam India. Liriknya lirik Indonesia, itu tak sesuai pula. Jadi pertama kali lagu India yang Ayu record dan Ayu kirim ke ayah itu lagu India yang mana ya? Ada lagu apa? Film apa ya? Film Kushika Bigam. Waktu tampil di Malaysia kemarin kan itu juga. Itu pun nyanyi juga. Lagu filmnya ada nggak? Ada. Tahu Ayu filmnya apa? Tahu tapi lupa. Bintang filmnya siapa? Sarulkan. Bintang perempuannya Anushka Sharma mungkin? Itu minat India ini ya? Ya misalnya kalau perempuan kan lagu India itu palingan lagu untuk yang bagus di tes vokal kan ini. Lagu ini bukan Rapne Bana di Jodi. Bukan. Lupa ya judulnya. Lupa. Ya, mana tahu kan bisa nih di spill dulu suara Ayu. Waktu lagu Hindinya seperti apa? Ingat dulu deh. Satu lagi saya nak sebut di sini kelebihan Rayu kami ini, kelebihannya. Apabila saya dengar
teman-teman saya yang di media sosial di Malaysia buat live, saya kongsikan, saya share dengan Rayu supaya dia masuk. Kemudian saya beritahu penyiar kita di sana bahawa oh artisnya ada di dalam kita di sini. Karena mereka minta Ayu nyanyi live. Ya. So Ayu terus pasang sebentar ya, pasang songkatnya. Nanti dia baru pasang songkatnya. Sudah siap dia nyanyi. Kemudian di penilaian DJ media sosial di Malaysia dia bilang, nyanyi kalau tak ada musik pun sudah bagus. Itu nampak potensinya di situ. Kan biasa orang nyanyi kalau tak ada musiknya tak bagus. Iya. Karena apa ya? Ada kecenderungannya seperti itu juga ya. Jadi dia bernyanyi kalau ada musik baru bagus. Tapi kalau vokalnya saja itu nggak bagus gitu. Tak bagus. Tapi kalau Ayu sendiri bagus, vokalnya saja sudah bagus, apalagi ditambah baik diisi dengan musik ya kan? Diisi dengan musik dan masuk studio, ditambah baikkan lagi vokalnya. Ditambahkan harmoninya. Jadi potensinya ada di situ. Dan sekarang ini sudah ramai yang kenal. Alhamdulillah ramai yang kenal. Alhamdulillahnya yang Ayu dikenal dari luar deh ya. Dari luar. Jadi semoga ini strategi ini ya, strategi obat nyamuk. Ayah tahu obat nyamuk yang lingkaran itu. Dari luar dulu. Dari luar dulu orang mengenali Ayu. Nanti makin lama makin terkenal lah. Yang di daerah sendiri itu. Belum pernah ya. Belum pernah ya. Nah mungkin di dalam dulu. Kalau dari dalam kan harusnya Ayu ini terkenal di Tanah Datar dulu ya. Iya. Ya kan? Tapi ini Ayu terkenalnya bagi para konten kreator di Malaysia dulu. Malah terkenal lagi Ayu di Malaysia daripada di sini. Sayanya pun begitu juga. Sayanya seperti saya katakan tadi, ramai daripada Sumatera Barat dan ada di sekitar. Harusnya satu masa nanti di Malaysia semua orang mengenali saya. Amin. Nah, Ayu, setelah ini ada project apa lagi nih untuk ke depan? Yang dari ayah yang berbahasa Hindi. Terus insya Allah yang dari Ayunya yang untuk lagu Minang juga tetap berjalan. Itu mau di-spill kapan bakal launching atau seperti apa nih? Insya Allah sebelum Lebaran ya. Insya Allah. Sebelum Lebaran insya Allah ada lagu terbaru dari Rayu. Sebelum Lebaran? Iya, sebelum Lebaran. Oke. Ayah, kalau boleh diberitahu ya, TikTok ayah apa, habis itu Facebook ayah seperti apa? Karena mudah-mudahan nanti para penyanyi daerah nih yang belum mendapatkan panggung atau belum mendapatkan perjalanan karir. Nah, tapi beliau punya potensi nih. Mudah-mudahan sembari bisa bergabung ke live ayah atau nanti ayah bisa soundingkan kepada teman-teman ayah yang sesama produser untuk bisa membantulah karir-karir para penyanyi-penyanyi muda yang ada di Indonesia atau di Malaysia nanti. Dan terakhir ya, terima kasih udah datang di studio kecil Raffi ini. Semoga bisa memberikan pencerahan atau semacam ilmu pengetahuan atau edukasi lah ke para penonton setia tamu. Dan akhirnya kita bisa mengetahui kalau potensi yang ada dalam diri itu tidak terus-menerus harus diperhatikan oleh orang yang berada di daerah kita sendiri. Tapi jika potensimu besar, jika karir masa depanmu dilihat orang bakal lebih panjang dan bahkan lebih cemerlang, seorang tokoh dari negara tetangga pun melirik itu dan mengambil itu menjadi sebuah manfaat bagi keberlanjutan karir kita. Dan saya berharap ke depan khususnya di Kabupaten Tanah Datar, pemerintah daerah lebih bijak dan lebih peduli terhadap potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini sendiri, khususnya kepada putra-putri yang memiliki potensi atau bakat, agar bisa disalurkan dan agar bisa diberikan wadah untuk kami berkarya. Karena
karya-karya dan bakat ini tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bisa maju jika tidak ada support dari pihak-pihak manapun, khususnya dari pemerintah daerah. Dan alhamdulillah terima kasih juga udah datang di podcast Temu Tamu. Semoga Ayu makin cemerlang nih karirnya ke depan. Amin. Semoga makin banyak orang mengenali seorang sosok Rahayu Kamek. Dan mudah-mudahan Ayah bisa kembali lagi ke podcast kami. Saya nak tambah sikit boleh? Apa? Saya nak tambah sikit boleh? Apa boleh? Boleh ya. Saya nak tambah sikit. Tadi ditanya tentang media sosial tadi. Yeah. Media sosial Facebooknya Media Maju DC. Iya, Media Maju DC. Media sosial TikToknya Studio Media Maju Malaysia. Studio Media Maju Malaysia. Siap. Dan saya nak tambah sikit tu daripada dua sudut. Satu sudut artis. Ya. Saya sudut artis. Artis tu harus semangat. Jangan semangat sebentar, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lepas tu tak semangat lagi. Harus terus semangat. Malah semangatnya harus terus besar. Makin berkembang usahanya. Kita boleh nilai sama ada seorang itu terus berusaha ataupun tidak berusaha. Jadi siapa mau kolaborasi kalau satu pihak saja yang berusaha, pihak satu lagi tidak berusaha, kan? Itu dia artisnya mesti bersemangat. Yang keduanya daripada produserinya, kan? Kita jangan pikir jika ada 1-2 produsernya itu saja. Siapa-siapa boleh produsernya. Tidak ada kontrak. Tidak ada kontrak. Bukan bila sudah terikat dengan Studio Media Maju Malaysia tak boleh ke mana-mana lagi. Tidak. Siapa-siapa saja. Dan produser-produser yang lain itu harus memikirkan di segi sudut penyampaian mesejnya. Artis ini ada potensinya. Apa penyampaian mesejnya yang boleh digembling, diberi peluang. Mungkin ada produsernya memandang dari sudut wisata. Mungkin akan dibikin lagu-lagu wisata tentang tanah datar dan sebagainya. Kan itu manfaat kepada pihak yang mengembangkan wisata. Mungkin ada yang mau memberi teladan kepada kanak-kanak, mungkin guru-guru TK dan sebagainya. Jadi semua pihak yang produserinya pasti ada mesej yang ingin disampaikan. Dan memilih artisnya siapa yang disampaikan. Jadi kalau produserinya datang di sekitar di sini harus memilih artis di sini ya. Betul. Begitu ya. Tapi kalau Ayah kan artisnya dari sini, ayahnya dari Malaysia nih. Ini kan saya di mana-mana, saya sebut tadi di Bogor ada, di Sabah Selatan ada, di Bangkinang ada. Terus sekarang ni mungkin bilang setiap hari itu mungkin tak benar. Tapi ada setiap hari, mungkin lepas itu selang 1 hari orang mesej atau telefon. Bapak, kapan boleh diproduksi lagu saya? Gitu. Gitu. Ya, insyaAllah saya cakap, saya bilang insyaAllah. Siap. Semua ini rezeki daripada Allah Ta'ala. Karena ya kembali lagi gitu, rezeki ini semuanya dari Allah Ta'ala. Tapi sekali lagi nih ya, ribuan terima kasih ya udah bisa mengangkat karirnya Rahayu. Dan semoga Allah selalu berikan kesehatan dan umur panjang buat Ayah. Biar bisa selalu memberikan kontribusi positif kepada generasi-generasi penerus bangsa, baik Malaysia maupun Indonesia. Terima kasih. Mungkin ke depan kita berharap juga Ayah bisa hadir ke sini lagi. Ke podcast Temu Tamu, dan Ayu juga sendiri mudah-mudahan bisa hadir lagi. Dan izin ya untuk persoalan Facebook, TikTok dan YouTube-nya Ayu, izin untuk bisa kita tampilkan nanti di deskripsi video YouTube kita. Dan semoga orang bisa melihat juga di sana, mengetahui seperti apa mediamaju.com ini dan bagaimana Studio Media Maju yang ada di akun TikTok. Dan terima kasih. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.